Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izda azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah maghrib menuju isya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya masjid kita kunjungi, setiap sholat maghrib yang paling ramai Masjid Raya Ittihadul Ummah. Betul Pak? Alhamdulillah, paling ramai Pak. Masjid yang paling ramai Pak Ketua saat sholat berjamaah termasuk masjid kita ini. Alhamdulillah. Ini di live streamingan kan? Biar tahu Imam Masjid Mekah Abdurrahman Sudais. Sebanyak-banyak ini masjid di Riau paling ramai solat berjamaahnya maghrib, isya, subuh adalah masjid ini. Baru nyambung ibu-ibu rupanya Pak. Dari tadi kita ngomong. Dan sebanyak-banyak pula masjid yang selepas itu buat kajian yang masih bertahan duduk selepas kita solat berdoa adalah Masjid Raya Ittihadul Ummah. Alhamdulillah. Dan di antara banyaknya yang datang tadi, inilah pilihan-pilihan Allah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ciri-ciri mereka yang sudah tua datang ke masjid, bila duduk pasti menyandar. Ini muda lagi nih. Ya Pak ya. Jadi kita bersemangat menyebut Alhamdulillah. Bersempena nanti saya akan menyampaikan juga tentang tasyakuran kita terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Karena ini pas betul nih tanggal 15. Malam nanti ini mulailah para petinggi negara bermusyawarah bagaimana mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik. Bapak Ibu yang muliakan Allah, salawat dan salam tentunya tak lupa kita ucapkan buat Rasulullah, yang mana perjuangan Rasulullah lah yang kita lanjutkan. Datang ke masjid ini dibuat oleh Rasulullah. Yang buat ke masjid ini Rasulullah atau Abu Jahal dulu Pak? Rasulullah? Sepakat Pak? Sebenarnya Abu Jahal pengen masuk, pengen datang, tetapi karena terhalang oleh syahadat, kalau dia masuk mesti masuk Islam. Makanya Bapak Ibu yang hadir ini semua insya Allah akan bersama Nabi di akhirat. Amin. Tak enti-enti kita aturkan salawat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Karena waktu Pak Ketua, saya nggak pernah jumpa Bapak. Udah 2 kali saya ke masjid ini sholat, ceramah, khutbah Jumat, nggak pernah jumpa Bapak. Hari ini jumpa Bapak. Rupanya Bapak Ketua Wak spesialis sholat maghrib. Adanya maghrib rupanya. Jumat ditompek tugas mungkin. Di mana dinas Pak? Di Rumbai. Jadi kalau maghrib dia besini, kalau Jumat di Rom. Mantap enggak Pak? Awak alhamdulillah tiup air di siko aja. Ya Pak Ibu ya.
beliau dapat nikmat lagi seperti Rasulullah, pindah-pindah masjid. Kadang di Rumbai, kadang di sini. Di Rumbai lah apa masjidnya. Alay ya. Kan nampak hebat. Tu orang-orang masjid. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tema kita hari ini menengok, mensyukuri Bang Beni, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita ni dah merdeka atau belum, Pak? Sudah. Bu, awaklah merdeka atau belum? Aco ibu tak tunjuk tangan. Seorang jadilah. Kemerdekaan HUT ke berapa awak ke, Bu? Berapa, Bu? Yang mana tu, Bu? Yang mana orang? Tunjuk tangan. Siko antum, agih hadiah. Berapa? Tu ibu tu. Coba antau. Iko lipstick ke, Bu? Biar tahu kamera kau. Nah, antau. Jentu antum lah tu ibu tu. Dah. Mantap tu. Tu baru semangat tu. Tahu je, Pak. Hari kemerdekaan ke berapa kini? Yang lain diam aja, berarti lu merdeka nampaknya. Kan heboh kan, kalau lagi lipstick itulah heboh ibu-ibu. Ibu-ibu iko bapak-bapak memang selalu heboh kalau diberi kosmetik. Bahkan kalau bapak punya istri, bapak mesti teliti menengoknya. Ada ibu-ibu ini tidak hemat dalam memakai alat kosmetik. Ada yang paling hemat. Saya baru tahu saat corona. Dibuka oleh istri lipstick, ditaruhnya di bibir bawah, di bibir atas tak dibuat. Saya heran kenapa tak buat, supaya irit bang. Pandai dia rupanya. Itu hadiah buat ibu. Saya baru turun mendarat dari Saudi. Itu ada lipstick Mekah buat ibu. Tak mahal tu dah, Bu, murah tu je. 10.000 tahu ibu rupanya. Jadilah daripada tidur. Dah baik. Maka kemerdekaan ini mesti orang tahu semua. Kita ni udah merdeka, tapi memang sebagian kita kadang-kadang belum bisa menerima kemerdekaan. Maaf cakap, masih banyak dia dijajah oleh syaitan. Masih banyak kita dijajah oleh hawa nafsu. Masih banyak kita dijajah oleh perdagangan, bisnis, ekonomi, pendidikan, politik, handphone, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Dijajah terus. Waktu azan datang masih sibuk dengan dunianya. Itu dijajah tuh Bapak Ibu. Nah, maka kata Allah Ta'ala, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau mau mensyukuri nikmat yang besar ini, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Bagaimana cara kita bersyukurnya Pak Ustaz? Memang ada 3. 1, syukur fil qalbi, bil qalbi, dengan hati. Yang kedua, syukur bil lisan, dengan lisan. Sedangkan yang ketiga, syukur dengan bil arkan, dengan praktek. Alhamdulillah, saya tengok di Provinsi Riau banyak yang sudah mempraktekkannya. Bahkan dia sudah membeli warnanya merah putih. Alhamdulillah. Di rumah bapak sudah terpasang, tapi kok masih banyak juga di aspal tu lagi. Kan banyak yang jualan tu. Nampak di rumah pak lu terpasang nih. Di aspal tu masih banyak. Kasihan awak menengoknya. Boleh lah Pak. Apa kata ibu tu? Yang lama ada oleh Pak, katanya. Ibu ya. Begitu mantapnya Ibu Fatmawati merancang dengan baik. Dibuatnya merah duluan, baru putih di bawah. Bendera merah putih. Merah berlambang apa tu Pak? Rohani. Berani. Bapak mana jawab tadi? Pak Haji. Dapat pula hadiah. Nah Pak Haji, dia gila tasbih. Kalau karajo Pak Haji ko batasbih aja dari tadi. Nah. Okey. Kalau dapat BLT go kuek salam awak rupanya.
Nah, ini buat semangat aja Bapak Ibu menjelang Nisa ini. Nah, jadi memang Bapak Ibu dimuliakan Allah, merah aku berani. Makanya Ustaz pakai baju merah. Ya Bapak Ibu, kebetulan pula tadi dari rumah sakit Syafira nak sompek manukau baju ku pulang lepak. Maka dipakai merah. Putih, malam ni saya juga berpeci putih, betul tak? Merah putih selalu di hati. Monang awak Pak, satu pemanjat tebing. Iya Bu, monang kita pemanjat tebing. Memang mantap. Apa nak akan monang? Uang awak acok-acok menengok cigak nayok kata lagi. Monang copek. Tak ada lawan Bapak Ibu. Ada lo ciek le orang awak monang mengangkat babel, apa nama itu? Besi. Indonesia tu jangan kalian sepelekan, walaupun kecil 199 kilo tembus diangkat, betul tak Pak? Kenapa bisa? Karena ada semangat bendera merah putih, la ilaha illallah. Tak bohong tu Pak, begitu mengkombinasikan ada putih ada merah. Tak percaya kami Ustaz? Coba buka oleh Ibu, coba dibuka bukan undang-undang, Pancasila. Pancasila itu yang pertama apa Pak? Tidak ada hadiah lah, lebih hadiah. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini hebat betul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah yang pertama mesti masuk ke telinga. Allah yang pertama mesti masuk dalam dada. Allah yang pertama masuk dalam jantung sanubari kita. Kalau anak lahir, apa yang kita bacakan di telinga anak kita? Azan. Kok ibu yang menjawab? Bapak kau nak menjawab? Bapak kau memang kayak gini. Kau masalahnya sudah buat masalah, diam je leh. Allah setiap lahir anak yang pertama diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul tak? Kalau ndak azan iko, atau beda dengan jamaah Ihtiyadul Ummah ini, setiap lahir anak dibacakan logo, bila ingin melihat, sambung pula ibu, kan ndak, tetap Allah. Maka kemerdekaan kita yang pertama didapatkan melalui Allah Subhanahu wa taala dari para ulama. Tidak ada kalimat lebih besar kecuali tauhid. Makanya 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah hanya mengajarkan la ilaha, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya sanggup mengamalkan Pancasila pertama ini, nanti dia akan masuk surga, dakhalal jannah, tanpa hisab Pak Haji, tak dibaca-baca lagi, masuk. Untuk melatih ini, makanya datuk-datuk kami dulu jagonya Pak, bangun dia Bu jam 1 malam. Datuk saya dulu kalau bangun dia malam, dia sudah mulai menyebut Allah. Pertama dia bangun jam 1 ambil uduk, jam 2 dia solat sampai jam 2. Jam 2 mulai tu subhanallah 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 subhanallah. Jam 3 hari alhamdulillah 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 alhamdulillah. Jam 4 hari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jam 5 subuh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada enggak suara itu sekarang lagi Bu? Ada enggak lagi Pak? Mano ado, noji orang ado. Yang ado kalau awak ribut saat subuh datang, datanglah oma awak kepada awak. Kenapa Bu? Itu abang ipar yang lalok. Abang ipar menyusahkan aja. Bu, kan banyak sekarang ipar-ipar, maaf menantu-menantu menghabiskan hartanya Bu. Nauzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu, kalau dulu memang dengan kalimat Allah hari dan hari orang perjuangkan, sahabat perjuangkan, maka sehingga merdekanya Indonesia ini pun tidak luput daripada para ulama. Ini Bu, bab pertama
Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa Bu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maaf, sekarang disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut, habis hasil dalam. Ya Pak, disuruh urus negara, habis negara. Ya, kenapa? Karena tidak ada akhlak. Maaf. Maka yang kedua, Pancasila kita mengajarkan setelah tauhid, sudah diajarkan tentang Allah, diajarkan tentang Tuhan, diajarkan tentang ketauhidan. Yang kedua, akhlak. Hari ini banyak yang tidak berakhlak lagi. Nauzubillah. Bahkan miris kita menyaksikan. Belum lama lagi Bapak Ibu. Nauzubillah. Ayah ikut judi online. Anak ikut game. Tahu loh Pak ya. Jadi ikut lah sama anak tu lah. Game online. Ibunya ikut pinjaman. 3 pinjam nama tu. Kewer-kewer ya Pak. Pinjam 20, bayu sampai 10. Nauzubillah. Bu-ibu, kapan lagi kita bapak-bapak, ayahanda ingin mengamalkan silah kedua ini? Bagaimana kita mengamalkan silah kedua ini yang beradab luar biasa? Ketika Rasulullah meninggal, maka dikuburkan Rasul di dalam kamar. Aisyah terbuka rambutnya saat di kuburan Rasul, dikuburkan di atas rumahnya sendiri, di kamar sendiri. Meninggal pula ayahnya, namanya Abu Bakar, ditimbun juga di kamar yang sama, dekat-dekatan di Madinah sana. Aisyah masih ada sedikit bagian auratnya nampak, ya Pak Ibu. Tetapi ketika Umar dikuburkan berdekat-dekatan dengan makam Rasul dan Abu Bakar, maka apa kata Aisyah? Saya malu, saya takut tidak punya akhlak. Walaupun itu jenazah sudah dikuburkan, saya akan tutup aurat. Nauzubillah. Begitu hebatnya Pak, menjaga akhlaknya, tak dibukanya tubuhnya. Sekarang nauzubillah min zalik, berapa banyak anak gadis kita yang membuka aurat, berapa banyak anak bujang kita, nauzubillah min zalik, bahkan mereka menjual, nauzubillah. Bahkan di negeri kita udah ketok palu Pak Ketua. Udah. Ada saya dengar itu PP ya. Paham Pak? Susah kalau bercerita politik ni ya. Nampaknya kalau umur-umur dah 50 ke atasnya agak susah sikit. Bapak Ibu harus tahu, di negeri ini hampir resmi. Entah resmi tahu belum? Kondom tu sudah ketok palu? Belum ya? Sudah? Masya Allah, ini bahaya nih Bapak Ibu. Saya mohon sampaikan ke Bapak Ibu, ini perayaan HUT RI akan datang. Jangan dijadikan oleh anak kita nanti pesta narkoba, pesta seks, pesta kondom. Nauzubillah. Saya mohon, ajarkan akhlak yang baik. Innama bu'istu li utammimma makarimal akhlak. Berakhlak, hayak, malu. Ajarkan anak kita malu. Kadang-kadang kita susah nak mengajarkan anak kita malu. Sebab apa? Sebab ibu tu lebih parah daripada anaknya lagi. Bu, di Panam, ini cerita di Panam nih, bukan di sini, di Panam. Awak pergi belanja di kadai, membeli Raiko. Awak cailah Raiko tu di atas kapalo, kan tak gantung tu. Awak tanyalah yang punya kadai, mana Raiko bu? Tu situ Ustaz, ambil lah katanya. Kan nak nampak mirip-mirip dengan sampo, warnanya merah-merah juga. Habis tu tengok-tengok terus, mana lah Raiko ni? Datang ibu-ibu, nauzubillah, pakai baju apa nama yang kuyak ada siko, sampai ke bawah kau Pak. Asam mulu mamilio rinso ni Pak. Awak di bawahnya juga agak tinggi kan giko tu awak. Tabala kutiak ke Pak? Allah, ndak ditengok barang elok. Nak ditengok melayang ke dalam neraka. Bayang apa tu? Mana akhlak, mana hayak tu mana? Malu tu mana? Nauzubillah. Bu ibu kalau pulang laki je macam tu je lah. Badan bersih.
ada bisa semprot semua. Tunggu apa tu dengan baju mantap. Bilang. Beko pulang Pak Haji, kalau ada bini lah Pak Haji. Pegang kepalanya, sehat kau Lenor bilang. Oh, tak sehat nampak gitu. Dah. Jangan semua ditengokkan na'udzubillah mana akhlak negeri ni. Rusak sekarang akhlak tu Pak. Sebab apa? Masuk handphone, betul tak? Masuk internet, padahal barang ini masuk, setahu saya hebat ini. Dulu kita ke ATM aja kerja kita, betul lah Pak? Parkir 2.000, 3.000, kini lah naik lah 3.000. Kini di handphone ini semua lagi, tak kirim. Bini tak perlu belanja ke kedai lah Pak, lado namanya Grab nama tu. Grab lah hebat gini. Bahkan lado namanya apa nama? Ada logo Shopee COD. Shopee COD. Kok apa Ustaz? Bini awak belanja itu kan aja tahu. Menjago. Jadi akhlak maksud tekanan di sini yang kedua nih, akhlak negeri ini hampir hilang Bapak Ibu. Macam tu Aisyah menjaga haya dia. Jenazah nih Bapak Ibu udah dikubur, tetap dia palut badannya dengan sempurna. Demi Allah kata Aisyah, aku tak berani lagi membuka auratku semenjak Umar bin Khattab dikuburkan berdekat-dekatan dengan kuburan suami dan ayahku. Allahu Akbar. Kondak anak gadis kini. Bolehlah 3.000 katanya. Kadang na'udzubillah, memang parah kadang-kadang. Ini dia. Lanjut. Apalagi Pak Ustaz? Persatuan Indonesia. Ini perlu saya sampaikan. Ini ada ayat bahkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Bila bercokak berkelahi, awak aku bercokak berkelahi go sering Pak. Kadang hati ko ada penyakit. Ambo acok pergi rumah sakit menengok mencari orang sakit. Apa sakit Bu? Iko Pak Ustaz. Apa tu kata Ambo? Apa? Liper Pak Ustaz. Iko jantung Pak Ustaz. Iko hati Pak Ustaz. Masya Allah. Sebenarnya kita ni banyak yang sakit. Banyak yang sakit. Maka rusaknya hubungan persaudaraan di negeri ini gara-gara banyak yang sakit. Banyak yang tidak kompak lagi. Mambolio to uang awak je yang sakit. Betul Bu? Ayo katanya. Pai awak mengaji. Wirid sore kasih ko atau wirid maghrib. Nampak kawan membawa cincin dan golang baru. Atau nampak kawan balipstik yang dia gio tadi ya. Yang sakit hatinya je, awak tadi menyebut inyo lah dapat katanya. Kan ada begitu Bu. Parah Bu. Nauzubillah, rusak hubungan persaudaraan. Coba tengok 5 jari ini. 5 jari ini kalau pegang ini bisa tak Bu? Bisa. Kalau 4 jari lagi? Masih bisa. Kalau 3 jari? Kalau 2 jari lagi? Kalau 1 jari? Jatuh. Kalau jari-jari ini tidak bersaudara lagi, tak mau bahu-membahu, pecah gelas kita pegang. Indonesia akan rusak. Alhamdulillah, negeri kita bermacam-macam suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam daerah. Li ta'arafu, saling mengenal. Betul tak? Ada Minang di sini? Mana-mana orang Minang? Mau orang Minang? Seorang, berdua. Aku Minang. Mantap. Ambo paling sering mempelajari filosofi Minang. Hebat. Orang Minang kau Bu, mesti berani macam apa aku orang Minang katanya. Itu orang Minang tuh berani. Coba tanya orang Minang, kamada? Pastinya jawab paiman cai piti, betul tak? Kamada cai piti. Mengatu menggale. Makanya tari orang Minang tuh tari cai piti. Pakai piring dia. Ada piti le katanya. Ada le katanya. Hebat Bu, salut ambo dengan orang Minang. Kalau mencepiti ambo memang mau pakai filosofi orang Minang. Hebat. Kamano dibuang duit. Coba you tengok. Hebat. Siap menanti. Kapanpun siap. Ya. Coba tengok pula
Bisa tahu kita orang tu dari orang Minang, bisa tahu kita dari cirinya, dari namanya, bahkan dari gaya tarinya. Gitu. Ya Bu ya. Bahkan dari makanannya. Kalau dari sapi itu yang paling disukai orang Minang ni apa Bu? Tambusu. Hampir rumah makan besar Pekanbaru ni tambusu paling laris. Kenapa Ustaz tahu? Saya selalu datang ke rumah makan orang Minang, pasti ada tambusu yang enak luar biasa. Lalu kemudian orang Minang mengatakan ke saya, Ustaz, enak tambusu kami? Enak. Kenapa nih Pak tambusu ni laku betul? Apa buat untuk rumah makan Bapak? Karena kami orang Minang Ustaz suka tambusu. Terus kata saya, apa ciri lain? Makanya jalan ke Sumatera Barat macam tambusu semua katanya. Berbelok-belok dia Pak. Oh, kata Bapak itu, tayo tindak juga. Sudah tu kalau orang Jawa kita tahu. Coba tanya orang Jawa. Arab nang Dimas. Pasti dia jawab Arab kerjo. Orang Jawa tu kerja aja hidupnya Bu. Tarinya pun bisa kita tahu. Coba tengok. Tari orang Jawa lincah Bu. Sudah tengok sitam, tengok lesiko. Apa katanya? Abi ko Joko, ko Jopole katanya. Abi ko Joko, ko Jopole katanya. Hebat orang Jawa. Apapun Bapak kasih, orang Jawa siap. Menggali parit sepanjang Riau. Siapa yang gali? Orang Jawa. Mengaspal Riau. Siapa? Yang kerja? Memanen sawit. Di kampung saya, siapa yang memanen? Orang Jawa. Menimbang? Orang Jawa. Yang memboli? Orang Minang pula katanya. Hilang sawit tu? Aja sawit lo dia orang Jawa. Dah, dia orang awak. Dah, tu orang Jawa, lincah. Abi ko Joko, ko Jopole. Abi ko Joko, tapi tetap hebat dia. Bisa menyatu dengan NKRI. Coba tengok lagi orang Batak. Ada orang Batak son? Ijia? Ada? Oh, nah halak kita. Harga marga harba. Lubis. Masya Allah. Lubis. Tengok. Orang Medan ni tak banyak cerita zikir aja. Zikir aja. Ibu tengok. Monjia, ije tu apa loket itu aja ditanya tu Bu. Tak banyak-banyak cerita. Maka tari Batak ni, tari Mendeling Sumatera Utara tu, tullabatullah, awas katanya. Ada je orang hidup di sampingnya menggak kata, anjak kata. Aco tengok rumbai, cik-cik mereka aja isinya, awas katanya. Sepanjang jalan rumbai tu, awas katanya. Tullabatullah, awas katanya. Semua goreng masjid di Provinsi Riau ni, tullabatullah, awas. Orang Kampar, aku mau duduk katanya. Hebat. Semua ustaz yang berasal Pekanbaru sekarang ni rata-rata dari Sumatera Utara. Hebat, salut saya. Dia namanya ngomong Bu. Sekali ngomong hancur orang ni buatnya. Hebat, karena suaranya memang kuat. Nah, yang paling hebat hidup di negeri ini adalah suku Melayu. Karena 4 suku ni ada di Riau, itu yang saya bahas. Orang Melayu, saya orang Melayu asli. Ya Pak Ibu, alhamdulillah saya bangga jadi orang Melayu. Kalau ditanya, Mak Cik nak ke mana? Pak Cik nak ke mana? Tak tahu tak ke mana. Tuh, Melayu. Melayu macam tu jawaban. Tak panjang jawab. Ya Pak Ibu, tak tahu tak ke mana. Tari orang Melayu pun Bapak tengok. Zapin, kau dendangkan. Hebatnya tu Persatuan Indonesia tu. Ada je yang punyanya dijual deh. Angnya ruko belilah katanya. Angnya sawit ambil lah kata dia. Sodori yang kau kan dijual deh orang Kampar. Kau ambil lah katanya. Angnya binilan ambil lah katanya. Pun yang tapi hidup di bumi lancang kuning semua sudah NKRI. Macam mana engkau menjadi Jawa sampai di Riau menjadi Jawa Melayu. Macam mana kau Sumatera Barat datang ke Riau tetap menjadi Minang Melayu. Batak menjadi Batak Melayu. Masya Allah. Ini hebat. NKRI persatuan kita. Apa hak-hak bertetangga? Banyak. Hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6 dalam kitab Jami' Al-Kubra. 6 hak muslim ke muslim lain. Panjang ini. Salah satunya fa iza laqitahu fasallim alaihi. Jika berjumpa ucapkan salam. Maka saya jumpa di Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Masya Allah.
Jangan bilang semut mengamalkan, kita mesti amalkan. Sudah tu, apabila sakit, jenguk dia. Ini untuk supaya kompak kita. Saya punya kawan namanya Khairuddin Nasution. Orang Minang atau orang Medan itu? Medan. Patah kakinya. Kata saya, Din, kau udah 2 bulan tak nampak? Iya, aku di rumah, kakiku patah. Sakit, Din, sakit. Datang saya. Sampai saya ke rumah dia, baru sampai ke pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Togaknya pak. Takut juit ambo. Kata orang kaki yang sakit. Duduknya balik. Iyo sakit kata dia. Saking semangatnya persatuan Indonesia tu, bila bertemu kawannya, pasti dia berdiri. Walaupun sakit. Betul tak bu? Semangat. Tak tahu lagi sakit tu hilang. Separuh dari sakit bisa hilang. Kalau persaudaraan tu sudah terhubung baik. Itu baik-baik. Tak peduli dia orang Jawa, orang Batak, Sumatera, Medan, Aceh, Papua, semuanya. Ya Ibu, begitulah NKRI menyatukan kita. Dibuatlah perumusan antara kaum muda dan kaum tua, dipertemukan mereka di rumah Laksamana Medah di daerah sana, lalu kemudian dicetuskanlah proklamasi menjelang waktu subuh. Datanglah Khairul Saleh, datanglah Wakina, datanglah Surkarni untuk menghubungkan antara Soekarno dan Hatta supaya merumuskan proklamasi Persatuan Indonesia Pancasila yang ketiga. Bagaimana bisa dirembukkan walaupun berbeda-beda pulau tapi tetap satu Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya jenguk dia. Yang terceplos di kalimat saya ketika saya datang ke rumah kawan saya tadi, Din, udah 2 bulan kau patah kaki sakit. Apa yang kau rasa, Din? Spontan Udin tuh ngomong, ba akan diraso katanya. Ini orang Medan loh, tapi lah pandai bahasa Minang. Aneng keraso le kawan kata dia. Ndak ada orang bawa mutan, ndak ada. Semangko ndak ada kata dia. Apel ndak long bawa ada katanya. Jadi kalau nak nanyo kawan-kawan, hati-hati. Jangan nanyo raso lah lai. Apel ndak bawa. Mangga tidak dibawa. Jadi kalau sakit kawan, supaya persatuan kau hebat, datang bawa lah makanan. Le paham? Kadang-kadang inyo lo memakan duyan yang ada tu. Pun yang awak tengok tu. Artinya kalau sakit kawan, datang salam lah inyo. Walaupun 20.000, walaupun 10.000. Ini bukan syariat kita, bukan kewajiban. Tapi kalau ada, bawa lah. Suatu hari mereka sakit, kita sakit, dia akan datang pula. Itu dia. Lanjut. Karena waktu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Baik, dalam sila yang keempat ni, masyarakat yang hebat macam ni ada satu pemimpin. Pasti ni Pak. Ini 5 nih. Ini 5. Ibu, ini simbol pemerintah. Mesti ada pemerintah Pak Ibu. Jangan Ibu takut dari dulu macam tu juga Pak Ibu. Ya, jangan takut memang macam tu. Dari dulu dah ada pemerintah. Dari zaman Adam ada Nabi Adam. Turun ke bawah ada Nabi Idris. Turun lagi ada Nabi Ibrahim. Ya, ayah jadi nabi, anak juga jadi nabi. Betul tak? Ibrahim anaknya siapa? Ismail jadi nabi. Ibrahim anaknya siapa? Cik lepak Ishak jadi Ayub anaknya siapa? Zulkifli jadi nabi. Jadi Bapak Ibu, pemerintah itu penting. Ayah presiden, anak, itulah wajar. Ya Pak Ibu, yang berang-berang tu naik. Ya, dulu Nabi Musa dihanyutkan ke sungai, diambil oleh Aisyah, Siti Aisyah, dibawa pulang. Fir'aun datang bola api dalam mimpinya terus bahwa akan datang seorang pemuda akan membunuh kekuasaannya. Istrinya mengandung, merawat anak muda laki-laki, padahal undang-undang keluar malam itu tak boleh satupun anak muda lahir dipelihara, dibunuh semua, karena nanti akan menghancurkan Fir'aun. Tapi ketika istrinya menggendongnya dibawa ke kerajaan singgasana Fir'aun, apa kata istrinya? Hei, apa yang kau bawa? Anak bang. Kenapa kau bawa anak? Laki-laki perempuan? Laki-laki bang. Hei, bunuh. Kata si Aisyah, Siti Aisyah, jangan bang bunuh-bunuh. Awak lah bang, lama nak beranak. Kau nak awak kau? Laki-laki dititipkan kepada kita, jangan bunuh. Apa jawaban Fir'aun? Oh, iyalah katanya. Dari dulu lah ada je Pak, mental-mental laki-laki takut bini itu dari dulu lah. Dari dulu lah. Memang dari dulu. Jadi pemimpin
Di simbol yang jempol, nggak masuk waktu Pak? Hah? Bunyi nanti kan? Jempol kok simbol untuk pejabat ke Pak? Maka pemimpin itu atiullah wa atiur rasul wa ulil. Semakin taat dia kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Harus taat Pak. Bentar lagi tanggal 28 ke 27 November kita akan pemilihan umum. Saya mohon jangan sampai salah pilih. Berserak sekarang foto-foto nih Bapak. Ya, Bapak Ibu jangan takut keluar malam. Saya sampaikan ke istri kita jangan takut keluar malam. Kenapa? Orang ramai di jalan. Ada Pak Uun namanya itu. Lengkap di jalan gini. Ada Pak Agung. Ada orang di jalan tahu Pak. Ponwas ada. Kadai-kadai diisi juga. Memang saya tidak pernah takut keluar malam untuk semenjelang pemilu. Banyak kawan serak-serak muka orang. Jangan babanta-banta gara-gara kau pilih pemimpin. Itu maknanya sebuah singgasana, sebuah daerah mesti ada pemimpin. Saya mohon untuk pemilihan 17 untuk pemilihan tanggal 27 ya. November kalau tidak salah. Saya mohon semua jangan berpecah belah. Bapak Ibu, jangan membantah-bantah. Ada ibu tuh, abang milion abang. Malih apa malih? 150 ancak dan pekarajo lah katanya. Nauzubillah. Yang dapat serangan pajar, nauzubillah. Bertobatlah, bertobat. Ya Bu ya, bertobat. Jangan mau Bu terjual dengan 150, 200 ribu. Mohon pilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, bisa membawa Riau ke depan lebih bagus. Gubernur, wali kota, bupati ya. Ini Kampar nih Pak ya. Bupati. Bupati Kampar lah oleh orang ya Pak. Alun tahu lah ya, karena lah si ibu preman nampaknya. Pilih lah suak yang mana ibu suka pilih. Kami suka kan ampe-ampe Ustaz. Jangan cucuk sado. Anguh nanti. Dah, itu yang keempat. Masih banyak mau disampaikan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. InsyaAllah negeri kita sudah adil. Sebentar lagi akan ada program makan bersama. Alhamdulillah sudah mulai dilaunchingkan di Pulau Jawa. Seluruh anak sekolah rata dapat. Tapi Riau Olun juga tiba barang tu lah. Nah, jadi insyaAllah kita tunggu saja. BLT kan lah dapat, debuk ya. Alhamdulillah. PKH pun lah beliau. Kartu KIS lah dapat. Alhamdulillah. Jadi udah rata. Tol lah dapat. Ya Pak ya. Utang makin bongkak juga. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersatu, ratakan kesetaraan semua Riau ini dengan cara memilih pemimpin yang baik supaya akur, rukun, damai. Sehingga wujud negeri kita Siak Ulu namanya ya. Siak Ulu, Masjid Ittihadul Ummah lebih akrab lagi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya rasa cukup sekian. Saya minta doa, anak saya sakit rumah sakit Safira di ruangan ICU. Saya minta doa ke jemaah. Saya tadi memang udah lama tidak ke sini, maka saya iakan. Ya Pak Ibu ya. Saya butuh doa, semoga anak saya bisa sehat segera mungkin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.